Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Sultan Rahman Widarto dari kelas 143 nomor absen 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang biografi dari Jenderal Hugeng yang baru saja saya buat. Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng Imam Santoso merupakan pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah. Jenderal Hugeng lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 1121 di Pekalongan. Ayahnya, Sukaryo Hatmoyo, pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan di Pekalongan, Jawa Tengah. Meskipun Jenderal Hugeng merupakan keturunan dari seorang pejabat yang memiliki peranan penting di kotanya, namun sejak kecil, Jenderal Hugeng dikenal sebagai sosok yang merakyat dan juga sederhana. Jenderal Hugeng dan istrinya yaitu Ibu Meriati Ruslani dikaruniai 3 orang anak. Jenderal Hugeng masuk pendidikan di HIS, Hollands Indische Schule, pada usia 6 tahun, kemudian melanjutkan ke Mulo Meerutgebreid Lager Onderwijs pada tahun 1934 dan menempuh sekolah tengah di AMS Algemene Middelbare School Vester Klasik pada tahun 1937. Setelah itu, beliau belajar ilmu hukum di Rechtshogeschool Batavia pada tahun 1940. Sewaktu berdukan Jepang, beliau mengikuti latihan kemiliteran Nippon pada tahun 1942 dan Kuto Keisatsu Kai Akai pada tahun 1943. Dan pada tahun 1145, beliau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi kepolisian yang disingkat PTIK. Awal karir Jenderal Hugeng yang dikenal sebagai sosok polisi yang dikenal jujur. Setelah lulus dari PTIK pada tahun 1192, Jenderal Hugeng ditempatkan di Jawa Timur. Setelah itu, dia ditempatkan di Sumatera dan tugasnya sebagai Kepala Reskrim di Sumatera Utara yang daerah Sumatera dikenal sebagai daerah yang rawan penyelundupan. Awal-awalnya, Jenderal Hugeng disambut dengan unik di sana. Sebelum Jenderal Hugeng mendapatkan rumah dinas, beliau telah ditawari oleh beberapa cukong judi di sana untuk tinggal di rumah pribadi dan diberi mobil mewah. Tetapi Jenderal Hugeng dengan tegas menolaknya dan bersikeras untuk menunggu rumah dinasnya selesai. Setelah Jenderal Hugeng mendapatkan rumah dinasnya, lalu betapa kejutnya beliau karena rumahnya itu sudah berisi dengan beberapa perabotan-perabotan mewah. Lalu beliau mengeluarkan dengan paksa perabotan-perabotan itu dari rumah dinasnya ke pinggir jalan. Dan tak berhenti di situ, dan tentu bagi masyarakat sekitar yang melihat sikap seperti itu sangat terkejut saat itu dan membuat gempar satu kota Medan. Selepas dari Medan, Jenderal Hugeng kembali ke Jakarta dan ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Direktur Jenderal yang disingkat Dirjen Imigrasi. Chris Sinerki Timo dalam artikel Pak Hugeng dalam kenangan yang dimuat di harian Kompas pada 15 Juli tahun 2004 menceritakan Jenderal Hugeng meminta istrinya Ibu Mary untuk menutup toko dan toko kembangnya. Jenderal Hugeng menjawab dengan singkat. Lalu Ibu Mary bertanya, mengapa kok saya harus menutup toko bunga saya? Dan Jenderal Hugeng menjawab dengan singkat, karena nanti jika semua yang berurusan dengan imigrasi akan memesan kembang pada toko kembang Ibu Mary, dan ini tidak adil bagi pengusaha-pengusaha kembang lainnya, tulis Chris. Ibu Mary pun memahami dan menutup toko kembangnya. Jenderal Hugeng juga menolak pemberian mobil dinas dari Sekretariat Negara, alasannya ia telah memiliki jeep dinas dari kepolisian. Sekitar tahun 1960-an, Jenderal Hugeng yang saat itu menjabat sebagai jenderal didatangi oleh seorang wanita asal Makassar. Wanita berparas cantik dan bertubuh aduhai ini mengaku jika dirinya adalah seorang pengusaha. Tentu ada maksud di balik kedatangannya ini, bahwa ia meminta supaya kasus yang membelitnya agar tidak dibawa ke ranah pengadilan. Namun dengan tegas, Jenderal Hugeng menolak. Layaknya pengusaha yang tak pantang menyerah, seorang perempuan Makassar ini terus untuk mencari cara bagaimana caranya agar Jenderal Hugeng dapat menuruti permintaannya. Dan kemudian, wanita tersebut menghadiahi Jenderal Hugeng dengan berbagai barang dan furnitur mewah, yakni peralatan elektronik hingga bahan pakaian premium pada zamannya. Namun respon Jenderal Hugeng tetap saja sama. Beliau dengan tegas menolak bahwa segala upaya untuk suapnya itu tidak akan berpengaruh. Seperti itu. Lalu tidak berhenti di situ saja.
Jenderal Hugeng juga mencurigai bahwa kolega-kolega dan bawahannya juga telah disuap oleh perempuan Makassar tersebut, dan benar saja betapa terkejutnya dan keheranan Jenderal Hugeng mendapati bahwa mereka telah disuap oleh wanita tersebut. Mereka ini dalam artian para bawahannya dan juga para koleganya. Entah itu uang maupun barang mewah dan juga gadis itu sendiri. Wanita ini ternyata merangkap pelacur yang tak segan menjajakan tubuhnya demi memuluskan bisnis ilegalnya. Namun tetap saja, segala bentuk suap hingga rayuan birahi dari wanita cantik pun dan seksi tak mengubah tekad kejujuran dari Jenderal Hugeng. Pada akhirnya, wanita tersebut diadili dan dihukum sesuai kesalahannya. Tidak hanya itu, bahkan Presiden keempat Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa kita kenal dengan Gus Dur, mengakui kejujuran dari Jenderal Hugeng. Saya akan memberikan sedikit cuplikan dari guyonan Gus Dur yang pada saat itu sangatlah booming istilahnya, sangatlah ramai. Ada 3 polisi jujur di Indonesia menurut Gus Dur, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng. Nah, dari sini kita mengetahui juga bahwa Gus Dur sangatlah mengapresiasi atas kejujuran dan juga dedikasi seorang Jenderal Hugeng kepada kepolisian Indonesia. Yang selanjutnya adalah topik tentang Jenderal Hugeng yang tak elitis, disiplin, dan langsung terjun ke lapangan. Jenderal Hugeng bukan tipe Kapolri yang senang duduk manis di kantor. Jenderal Hugeng bahkan kerap turun langsung ke jalanan untuk mengatur lalu lintas di perempatan. Jenderal Hugeng berpendapat bahwa polisi adalah pelayan masyarakat, mulai dari pangkat rendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Karena prinsip itulah, Jenderal Hugeng tidak pernah merasa malu turun tangan sendiri mengambil alih tugas teknis seorang anggota polisi yang kebetulan tidak ada atau tidak hadir di tempat. Jika terjadi kemacetan di sebuah perempatan yang sibuk, dengan sigap dan juga menggunakan baju dinas Kapolri, Jenderal Hugeng tidak malu untuk membantu mengatur lalu lintas. Hal itu dilakukan Jenderal Hugeng dengan ikhlas seraya memberi contoh kepada anggota polisi yang lain tentang motivasi dan kecintaan kepada profesi. Demikian ditulis dalam buku Hugeng Oase Menyejukkan Tangan Perilaku Koruptif dalam buku Hugeng Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa terbitan Bentang. Jenderal Hugeng merupakan sosok yang disiplin. Beliau selalu tiba di Mabes Polri sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelum tiba di kantor, beliau memilih untuk memutari rute sekitar rumahnya yaitu di Menteng, Jakarta Pusat. Maksudnya adalah untuk memantau situasi lalu lintas yang ada di sekitarnya dan juga untuk melihat kesiapsiagaan para aparat. Saat suasana ramai seperti malam tahun baru, Natal atau Lebaran, Jenderal Hugeng juga selalu terjun langsung mengecek kesiapan aparat di lapangan. Jenderal Hugeng bahkan pernah menyamar untuk membongkar sindikat peredaran narkoba. Selanjutnya adalah Jenderal Hugeng lolos dari fitnah berkat catatan harian Jenderal Hugeng itu sendiri. Dilansir dari buku Hugeng, Polisi dan Menteri Teladan karya Soehartono pada tahun 2013, Jenderal Hugeng ternyata juga merupakan sosok yang rajin dan teliti menuliskan jurnal harian. Ia terbiasa menuliskan pengalaman sehari-hari dalam sebuah buku berukuran besar. Pengalaman-pengalaman itu ditulis menggunakan tulisan tangan Jenderal Hugeng sendiri, lengkap dengan tanggal kejadiannya. Tak hanya pengalaman baik saja yang dituliskan oleh Jenderal Hugeng, namun juga peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi. Suatu hari, catatan-catatan Jenderal Hugeng itulah yang menyelamatkan dirinya dari fitnah salah satu rekannya di kepolisian. Sebagaimana dituturkan oleh Soehartono, Jenderal Hugeng pernah dipanggil oleh Presiden Soekarno pada saat itu. Presiden ingin menanyakan kebenaran kabar yang menyebut Jenderal Hugeng ingin menggulingkan atasnya, Presiden Soekarno memanggil Jenderal Hugeng karena ingin menanyakan atas beredarnya berita bahwa Jenderal Hugeng ingin menggulingkan atasannya yakni Sucipto Djoyodiharjo. Saat itu, Sucipto menjabat sebagai Kapolri sekaligus Menteri Panglima Angkatan Kepolisian yang disingkat dengan Panga. Ketika ditanya langsung oleh Presiden, Jenderal Hugeng terkejut lantas bertanya, siapa yang bilang? Presiden Soekarno lantas menyebutkan satu nama. Jenderal Hugeng lalu minta agar dirinya dikonfrontasikan
dengan orang tersebut. Presiden setuju dan menjadwalkan pertemuan Jenderal Hugeng dengan orang yang disebutkan oleh Presiden tadi. Lalu, saat dikonfrontasi dengan orang tersebut, Jenderal Hugeng tidak lupa membawa buku besar yang menjadi catatan hariannya. Di hadapan Presiden, Jenderal Hugeng membenarkan bahwa dirinya memang didatangi oleh yang bersangkutan, baik itu di kantor maupun di rumahnya. Secara rinci, Jenderal Hugeng menyebutkan tanggal pertemuannya serta isi detail dari pembicaraan keduanya. Jenderal Hugeng juga membeberkan jawaban setelah diajak yang bersangkutan untuk menggulingkan Menteri atau Pangak Jenderal Paul Sucipto dalam pertemuan itu. Jenderal Hugeng memang diajak untuk mengikuti penggulingan Pangak, namun di catatan itu Jenderal Hugeng menyatakan bahwa beliau tidak bersedia untuk mengikuti ajakan dari salah satu rekan kepolisiannya itu untuk ikut mendongkel menteri atau pangak. Kutipan dari Pak Hugeng, kutipan dari Jenderal Hugeng, selama Pak Cipto adalah atasan Hugeng, Hugeng tidak mau mendongkraknya apapun alasannya, tegas Jenderal Hugeng. Jadi jangan memutarbalikkan fakta begitu mas. Wong sampean sendiri yang mengajak untuk mendongkel Pak Cipto. Mengapa kok Hugeng yang kemudian dituduh? Jelas, Jenderal Hugeng sambil membacakan dan menunjukkan catatan pada presiden dan orang yang bersangkutan. Di dalam catatan itu, Jenderal Hugeng menunjukkan orang tersebut 2 kali dan ke rumahnya saat mengajak Jenderal Hugeng untuk ikut menumbangkan Sucipto. Namun, Jenderal Hugeng tetap tidak bisa dibujuk untuk merebut jabatan orang lain tanpa hak mengorbankan orang lain. Akhirnya, Presiden bertanya kepada yang bersangkutan, "Apakah yang diceritakan oleh Hugeng itu benar?" tanya Soekarno. Lepas itu lalu menjawab, "Inggih kesinggihan." "Ya betul," jawab polisi itu. Jenderal Hugeng kemudian meminta yang bersangkutan untuk tidak lagi memutarbalikkan fakta. Presiden Soekarno menegurnya dan menganggap persoalan sudah selesai. Dengan alasan tidak mau mempermalukan pihak lain, pihak yang mengetahui cerita ini sengaja tidak menyebutkan siapa orang yang dimaksud itu. Selanjutnya adalah cerita Jenderal Hugeng yang dicopot dari jabatannya karena terlalu tegas dan jujur. Sejak mau dilantik sebagai Kapolri, Jenderal Hugeng memang sudah tidak cocok dengan Presiden Soeharto. Pada tahun 1968, Jenderal Hugeng menghadap Presiden Soeharto. Saat itu Presiden Soeharto minta agar polisi tidak lagi bertugas di medan tempur. Dulu memang brigade mobil Polri terjun di berbagai pertempuran seperti TNI, mulai dari operasi Trikora di Papua hingga Dwi Kora di pedalaman Kalimantan. Lantas, apa jawaban dari Jenderal Hugeng? "Kalau begitu, angkatan lain juga jangan mencapai tugas angkatan kepolisian," kata Jenderal Hugeng dengan tegas. Presiden Soeharto terdiam. Presiden Soeharto terdiam mendengarnya. Demikian ditulis dalam buku Hugeng, Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa Terbitan Bentang. Sepak terjang dari Jenderal Hugeng membuat kronik keluarga Cendana mulai terusik, apalagi sejumlah kasus diduga melibatkan orang-orang dekat Soeharto. Puncak dari perseteruan itu, Presiden Soeharto mencopot jabatan Jenderal Hugeng dari Kapolri pada tahun 1971, tepatnya 2 Oktober 1971. Baru 3 tahun Jenderal Hugeng menjabat dan seharusnya masih sisa 2 tahun lagi. Ironinya, dengan alasan penyegaran, justru pengganti Jenderal Hugeng, Jenderal Muhammad Hasan, lebih tua 1 tahun dari Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng menghadap Presiden Soeharto. Dia menanyakan beliau menanyakan mengapa beliau dicopot dari jabatan tersebut. Secara tersirat, Presiden Soeharto berkata tak ada tempat untuk Jenderal Hugeng di sini lagi. Dengan tegas, Jenderal Hugeng menjawab, "Ya sudah, saya keluar saja." Ucap Jenderal Hugeng. Presiden Soeharto menawari Jenderal Hugeng dengan jabatan sebagai duta besar atau diplomat di luar negeri. Sebuah kebiasaan untuk membuang mereka yang kritis terhadap Orde Baru pada zaman Orde Baru itu. Jenderal Hugeng menolaknya. "Saya tidak bisa jadi diplomat. Diplomat harus bisa minum koktail. Saya tidak suka koktail," sindir dari Jenderal Hugeng. Ada beberapa penyebab mengapa Jenderal Hugeng diganti. Salah satunya adalah kasus penyelundupan mobil yang dilakukan oleh Robi Cahyadi. Kasus itu sangatlah fenomenal pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an.
Robi adalah anak muda yang menyumbangkan ratusan mobil mewah dari luar negeri ke Indonesia, mulai dari brand Rolls-Royce, BMW, Alfa Romeo, Mercedes-Benz, Jaguar, dan sebagainya. Robi menyuap sejumlah pihak di bea cukai dan kepolisian untuk melanggengkan aksinya. Diduga ada keterlibatan koloni keluarga cendana dalam kasus yang menimpa Robi Cahyadi ini. Selain itu, kasus pemerkosaan seorang pejabat terkenal bernama Sumarium di Yogyakarta, anak seorang pejabat dan seorang anak pahlawan revolusi diduga juga ikutan menjadi pelakunya. Proses di pengadilan berjalan dengan penuh rekayasa. Sumarium yang menjadi korban malah menjadi tersangka. Jenderal Hugeng bertekad mengusut tuntas kasus yang menimpa Sumarium ini. Beliau siap menindak tegas para pelakunya walau dibeking para pejabat. Belakangan, Presiden Soeharto sampai turun tangan menghentikan kasus Sum Kuning. Dalam pertemuan di istana, Presiden Soeharto memerintahkan kasus ini untuk ditangani langsung oleh tim pemeriksa pusat Komkamtib. Dan yang terakhir adalah peristiwa yang perlu diketahui, peristiwa yang sangat penting yang pernah dialami oleh Jenderal Hugeng, yakni Jenderal Hugeng yang berhasil membantu Polri, walaupun beliau sudah dicabut dari jabatan Kapolri, namun beliau tetap membantu Polri untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang terjadi dalam internal kepolisian. Pada tahun 1977, Jenderal Hugeng yang tak lagi menjabat sebagai Kapolri mendapat laporan dari seorang perwira menengah polisi berdinas sebagai provos tentang dugaan tindakan korupsi sejumlah perwira tinggi di bagian jabatan keuangan. Jenderal Hugeng lantas segera menulis memo pribadi kepada Kapolri pada saat itu. Jenderal Widodo Budidarmo. Isinya, Jenderal Hugeng mengkritik habis-habisan perilaku polisi bergaya hidup mewah. Sekarang ini kok polisi sudah kaya-kaya. Sampai-sampai sudah ada yang punya rumah mewah di Kemang. Dari mana duitnya itu? Tanya Jenderal Hugeng kepada Widodo dalam memo seperti dikutip dalam buku Hugeng, Oasa Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa karya Aris terbitan Bentang. Karena tidak mendapatkan respon baik dari Kapolri, Jenderal Hugeng lalu membocorkan dugaan korupsi tersebut kepada beberapa media massa pada saat itu. Dan tidak lama kemudian meledaklah kasus dugaan korupsi sebanyak 6 miliar yang pada saat itu memang jumlahnya 6 miliar dan pada saat ini saja banyak, apalagi pada zaman dahulu. Di surat kabar nasional, setelah diusut sejumlah petinggi nasional terlibat dalam kasus korupsi itu, seperti Deputi Kapolri Letjen Polisi Siswaji dan 3 perwira kepolisian lainnya. Mereka lantas divonis bersalah dan dipenjara sebagai mantan Kapolri. Saya benar-benar prihatin dan malu mendengar adanya kasus manipulasi di masa itu, ucap Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng Imam Santoso merupakan pria kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah. Jenderal Hugeng lahir pada tahun 1921, tepatnya 14 Oktober tahun 1921. Ayahnya, Sukaryo Hatmoyo, pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan di Pekalongan, Jawa Tengah. Meskipun Jenderal Hugeng adalah putra dari seorang pejabat yang memegang peranan penting di kota kelahirannya, sejak kecil beliau dikenal dengan seorang pribadi yang merakyat dan juga sederhana. Akan tetapi di dunia kepolisian, beliau dikenal dengan sosok yang sangatlah jujur, tegas, amanah, dan disiplin. Beliau tak kenal ampun dan kata kompromi dalam memberangus kejahatan, serta menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Beliau selalu membela kebenaran secara tak ambil pandang dan tak terkecuali sekalipun itu kepada orang kecil. Kecintaan beliau terhadap profesinya wajib kita teladani, sekalipun beliau diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya yaitu Kapolri. Beliau dengan ikhlas memberikan sumbangsi untuk membantu mengusut permasalahan-permasalahan dalam angkatan kepolisian sekalipun beliau tadi itu sudah dicabut dari jabatannya. Sekian biografi Jenderal Hugeng dari saya, Ali Sultan Rahman Wijarto dari kelas 43 nomor 4. Terima kasih.